Hari ini, kita sudah menggunakan beberapa macam ungkapan waktu untuk menyatakan masa lampau. The old days, when we were young, when we first met, when I was little. When I was little, artinya ketika saya kecil. Kalau kita mengenangkan masa lalu, ada beberapa ungkapan waktu lain dan kata-kata yang ingin kita pakai, seperti Once, pernah, dan as kids, sewaktu masih anak-anak, dan once upon a time. pada suatu ketika. Ini kita pakai untuk memulai dongeng atau cerita lama. Cobalah berlatih memakai beberapa ungkapan waktu dengan Chris dan Iwan, dan ulangilah sesudah mereka. In the old days, she used to be shy. When they were young, they used to go riding. When they first met, she used to play tennis. When Chris was little, he used to cry a lot. Baiklah, saudara pendengar. Sekarang, dengarkanlah beberapa kalimat yang memakai bentuk pasif used to. Bentuknya adalah used to tambah kata be dan diikuti past participle. Dengarkanlah. The mail used to be delivered once a week. My school lessons used to be sent from Sydney. Artinya, pelajaran-pelajaran sekolahnya dulu dikirim dari Sydney dengan pos. Margaret memakai pola baru itu dalam bentuk pasif. Kita cukup berkata Used to be. dan kemudian bentuk past participle kata kerjanya. Sekarang berlatihlah dengan beberapa kalimat pasif. Margaret akan berkata, The mail was delivered once a week then. dalam kalimat itu, then berarti ketika itu. Dan saudara hendaknya mengatakan, The mail used to be delivered once a week. ulangilah jawaban yang benar sesudah saudara mendengarnya. The mail was delivered once a week then. The mail used to be delivered once a week. Two men were employed on the farm then. Two men used to be employed on the farm. The school lessons were sent from Sydney then. The school lessons used to be sent from Sydney. Saudara pendengar, sejauh ini kita telah berlatih memakai bentuk baru itu dalam kalimat berita sebagai berikut. Margaret used to live on a farm. Itu adalah pemakaian yang paling biasa. Tetapi bentuk itu juga dapat dipakai dalam kalimat tanya, meskipun tidak begitu biasa. Ada dua cara pemakaiannya, tetapi kita hanya akan berbicara tentang cara yang paling sering dipakai. Bacalah buku saudara tentang cara yang kedua. Dengarkanlah. Did you used to live on a farm? Did you used to live on a farm? Kita membuat pertanyaan itu dengan did, karena kita sedang berbicara tentang masa lampau. Ulangilah beberapa pertanyaan sesudah Chris. Did you used to live on a farm? Did you used to make your own bread? Kalimat negatif yang panjang, seperti halnya kalimat tanya, tidak biasa dipakai. Bentuknya sebagai berikut.
I didn't used to live in a town. Mari kita berlatih mengucapkan kalimat negatif yang panjang dengan mengulanginya sesudah bird. She didn't used to live in a town. Ada pemakaian lain dari bentuk ini yang cukup biasa, yaitu dengan question tag. Coba dengarkan. Mrs. Scott used to make her own bread, didn't she? Bentuk itu dipakai dalam kalimat positif yang diikuti dengan tag negatif, didn't. Dengarkan beberapa contoh lagi. You used to have a picnic on Sundays, didn't you? Mr. Scott used to live in the town, didn't he? Sekarang beberapa latihan. Iwan akan membuat sebuah kalimat positif seperti berikut. Mrs. Scott used to live on a farm. Ulangilah kalimat itu. Tetapi, pakailah kata ganti dan tag didn't dengan kata ganti yang tepat. Seperti berikut. She used to live on a farm, didn't she? Coba ulangi jawaban yang benar sesudah saudara mendengarnya. Siap? Mrs. Scott used to make her own bread. She used to make her own bread, didn't she? Mr. and Mrs. Scott used to have a picnic every Sunday. They used to have a picnic every Sunday, didn't they? Bagus. Sekarang beberapa latihan dengan bentuk lain dari kata used to yang sering dipakai. Margaret akan berkata, I used to play tennis. dan katakanlah tentang Margaret kepada saya. She used to play tennis, but she doesn't now. She doesn't now, artinya, sekarang dia tidak lagi. Masih ingatkah saudara, bentuk itu dengan used to dipakai untuk masa lampau yang menunjukkan kebiasaan?